Wah, Mister Randy mana nih? Wah, langsung mulai aja ya, aku Bejo nih. Oke, kali ini kita akan membahas kalor dan kalor total. Kalor adalah suatu bentuk energi yang mengalir dari zat bersuhu tinggi ke rendah. Satuannya 1 kalori, satuan internasional ya. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Contoh kalor banyak banget, panas dari matahari ke tubuh kita, memasak air, dan sebagainya. Pada prinsipnya, kalor itu bisa untuk menaikkan suhu benda atau suhu zat dan juga untuk merubah wujudnya. Oke, kita lihat. Kalor untuk menaikkan suhu artinya sama dengan massa kali kalor jenis kali perbedaan suhu atau selisih suhu. Nah, di sini apa sih bedanya kapasitas kalor dengan kalor jenis? Yuk, kita lihat. Nah, hubungannya adalah kapasitas kalor itu massa dikali kalor jenisnya. Nah, kalau kapasitas kalor itu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalau kalor jenis, menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Selain untuk menaikkan suhu atau merubah suhu, kalor juga bisa merubah wujud zat. Seperti moms and dad adik-adik lihat di gambar ini ya, padat ke cair, cair ke padat. Nah, kita pakai persamaannya kalor sama dengan massa kali kalor leburnya. Kalau lebur itu kalor yang dibutuhkan untuk merubah zatnya. Jangan lupa ya, nama prosesnya kita udah belajar dari SD nih, cair ke gas itu menguap dan seterusnya. Terus kapan dia menerima dan melepas kalor, seperti padat ke cair itu menerima kalor ya. Nah, terus cara mempercepat penguapan ada bisa baca di sini. Nah, sekarang coba kita lihat kasus yang berikut ini ya. Ketika kita memanaskan es sampai 100 derajat Celcius, itu berarti dia nggak bisa langsung naik guys. Dia harus naik dulu ke 0. Dari 0 dia melebur dulu jadi air, ya kan? Nah, baru dia bisa naik ke 100 derajat Celcius gitu. Dan demikian juga seterusnya ketika air dipanaskan terus ya. Nah, kita lihat contohnya yuk. Es krim coklat bermassa 200 gram dengan suhu minus 10 derajat Celcius, kita masukin ke dalam air terus naik suhunya sampai 10 derajat Celcius. Sampai energi yang dibutuhkan secara keseluruhan. Nah, di sini tahap pertama berarti harus ada kenaikan suhu dulu dari minus 10 ke 0 dong. Nah, itu tahap pertama ya. Jangan lupa yang diketahuinya. Nah, terus tahap kedua berarti dia harus melebur dulu dari es krim itu kan padat tuh ke air ya. Nah, itu kita butuh kalor lebur. Tahap ketiga baru dari 0 ke 10. Berarti ini delta T yang pertama berarti dari minus 10 ke 0. Berarti 0 dikurang minus 10. Kan delta T itu akhir kurang awal. Nih kita lihat grafiknya nih. Dari minus 10 ya kan. Kita naikin dulu ke 0. Berarti kita butuh kalor untuk menaikkan suhu. Yaitu Q sama dengan mc delta T ya. Massa kali kalor jenis kali selisih suhu. Selisih suhunya pakai yang minus 10 ke 0. Nah berarti massanya itu 0,2 kg ya. Kenapa jadiin kilogram? Kan 200 gram kita jadiin kilogram karena kalor jenisnya joule per kilogram derajat Celcius satuannya. Kita pakai kalor jenis es ya karena wujudnya masih es. Nah, terus selisih suhunya kita pakai yang 10 derajat Celcius ya kan? Minus 10 ke 0 dia. Nah, udah dari sini tinggal kita kaliin aja ya. Berarti 4200 joule itu baru kalor menaikkan suhu dari minus 10 ke 0. Nah, esnya ini mesti berubah dulu jadi air ya kan, jadi kita pakai massa kali kalor lebur es. Nah, berubah wujud dia ya kan, berarti 0,2 dikali. Nah, ingat dia di sini dalam kilojoule ya, kilojoule per kilogram kita jadiin dulu joule per kilogram berarti dikali. Nah, dikali 1000 ya. Nah, berarti 0,2 dikali 336 ribu joule per kilogram. Nah, terus udah gitu baru bisa dinaikin ke 10 ya kan. Nah, Q2 nya 67.200 joule ya. Nah, berarti Q3 nya dari 0 ke 10 baru dia naik nih. Berarti karena dia naik pakai Q sama dengan mc delta T. Jadi prinsipnya suhu kalor itu merubah wujud dengan menaikkan suhu ya. Nah, di sini M-nya 0,2, C-nya pakai kalor jenisnya yang air ya, kalor jenis air yang 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya kita pakai dari 0 ke 10, berarti 10 kurang 0 delta T-nya, berarti 10. Berarti 0,2 kg kali 4200 joule per kilogram derajat Celcius dikali 10 derajat Celcius gitu. Derajat Celciusnya bisa kita coret, kilogramnya juga bisa kita coret. Berarti hasilnya 0,2 kali 4200 sama aja kayak 2 kali 420 ya, kita coret nolnya.
Udah kali 10 ya kan, dapat deh hasilnya. Nah, oke, berapa? Iya, 8.400 Joule. Nah, berarti kalor totalnya atau kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan es krim dari minus 10 ke 10, 200 gram adalah 4.200 tambah 67.200 tambah 84.000 Joule. Udah, berarti Q1 tambah Q2 tambah Q3 ya. Berapa ya? Ya, 79.800 Joule. Nah, itu bedanya kalor dengan kalor total. Gitu guys. Oke, thank you. Gimana kalau ada yang mau ditanya langsung aja ke kolom komentar ya. Dan jangan lupa, pintar itu gratis.